Bang, rek dong PC full set 8 jutaan bang. What's up guys, jadi di video kali ini buat kalian yang lagi butuh PC full set, budgetnya kurang lebih 8 jutaan lah ya. Jadi di sini gua ambil pakai AMD Ryzen 7 5700G nih. Jadi ini PC udah termasuk yang kenceng banget. Untuk live streaming gue juga udah yakin pasti jalan. Ini pakai APU RX Vega 8, RAM-nya 16GB, pakai NVMe 256GB. Jadi untuk bootingnya juga udah pasti kencang banget, cepet banget gitu ya. Oke, jadi di sini harganya sekitaran 7,4 juta belum termasuk monitor. Dan monitornya terpisah gitu. Oke. Dan untuk PC-nya sendiri ini bisa COD lah. Ntar coba kalian tanya adminnya aja. Menurut gue sih ini bisa COD gitu ya. Lanjut. Untuk prosesornya sendiri pakai AMD Ryzen 7 5700G. Motherboardnya Intel chipset A520M. Habis itu pakai Radeon Vega 8. Jadi bisa nyala tanpa memakai Vega eksternal ya. Habis itu ini RAM-nya udah frekuensinya di 3200 MHz 2x8GB dengan SSD NVMe 256GB. Untuk NVMe sendiri itu udah kencang banget, kalian tenang aja gitu ya. Habis itu harddisk Seagate 500GB support gitu. Maksud gua penyimpanannya harddisk Seagate 500GB. Jadi kalian udah penyimpanan harddisk dan SSD 256GB. Jadi ini untuk bootingnya pakai SSD, untuk penyimpanan data kalian misal kayak nyimpen game, nyimpen di harddisk. Cuma kalau nyimpen di SSD pun kalau masih sisa pasti masih ada lah nyimpen di SSD karena loadingnya bakal kelihatan gitu ya. Perbedaan loading game untuk SSD dan harddisk pasti berbeda, bakal lebih cepat SSD, ngerti ya? Power supply-nya dari FSP HV Pro 550W 80+ bronze. Casingnya dari Paradox Pika RGB, oke. Bonus fan case RGB 3 pieces dan bonus USB Wi-Fi, oke. Yang perlu di-upgrade apa bang? RAM menurut gua udah cukup 2x8. Paling VGA eksternalnya aja lah. Menurut gua ini VGA eksternalnya aja sih. Sisanya power supply bisa upgrade lagi ke 600W 80+ bronze kalau misalkan kalian udah upgrade VGA eksternalnya lagi ya. Tangkep ya, ngerti ya? Oke lah, ini belum ada yang beli, cuma percaya sama gua ini tokonya trusted lah. Gua udah sering nge-review di banyak video, ini tokonya juga di komputer gitu ya. Ini harga 7,4 juta. Ini buat yang lagi mau beli PC gitu ya. Buat tahun 2023 ya kenapa enggak gitu ya temen-temen ya gitu. WhatsApp lanjut. Untuk AMD Ryzen 7 5700G. Oke, jadi yang pertama ini dia udah 8 core 16 thread pakai Radeon Vega 8. Gue udah bilang tadi. Abis itu frekuensi dasarnya 3,8 GHz up to 4,6 GHz. Jadi udah kencang banget. Keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April, memakai CPU soket ya AMD, soket AM4 7 nanometer. Berarti ini termasuk yang irit daya juga 65 watt ya. Oke. Dan lanjut lagi untuk skornya sendiri, average CPU make di angka 24.598. Yang berarti kalian harus cari VGA-nya yang kurang lebih mengikuti kinerja dari prosesornya juga. Kenapa? Supaya tidak terjadi bottleneck. Kalau bottleneck akan sangat rugi gitu ya. Kinerjanya tidak bisa bekerja secara maksimal. Itulah mengapa kalau kalian mau beli komputer mahal, semua barangnya pasti mahal semua gitu. Nggak boleh ada yang murah satu aja bisa jomplang. Ngerti ya? Tangkep ya. Oke. Lanjut pakai Radeon Vega 8. Average jitter dipakai di angka 1586. Tapi dia support DirectX 12.1 sama OpenGL 4.6. Untuk main game GTA 5 roleplay gue masih yakin kuat gitu ya. Oke, terus upgrade VGA-nya apa bang? 10 detik kemudian. Untuk upgrade VGA-nya gue menyarankan kalian untuk upgrade ke RTX 3060 Ti. Ini harganya 6,5. Ya, jadi di sini udah sama sekali terjual nih ya. Tokonya udah bintang Star Plus.
Nih, mantap lah tuh kan. Gila, keren lah tuh. Tuh, keren kan ya, lampunya nyala gitu ya. RTX 3060 Ti. Ya, cuma kalau ini nabung lagi aja dulu. Ini masih kalian tabung lagi dulu aja gitu. Belinya tahun depan juga nggak apa-apa. Atau mungkin belinya 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan kemudian barulah beli ini. Ya, ngikutin keperluan kalian aja. Jadi 6,5 juta let's say. Ditambah ini tadi 7,3 ya, ini aja kan gue udah bilang. VGA itu di setiap kalian mau beli komputer tuh pasti yang paling mahal tuh VGA. Prosesor tuh udah bikin pusing kepala. Ini udah 6, saya 7,4, 7,5, 8. Ya pokoknya totalnya 14 juta lah. 14 juta nih kalian dapat AMD Ryzen 7 5700G sama RTX 3060 Ti. Terus monitornya gimana bang? Monitornya ya gue saraninnya untuk sementara ambil yang ini dulu aja deh. Ini harganya 800.000, 22 widescreen gitu. Untuk monitornya gue tekan budgetnya kenapa? Ya gimana ya, sebenarnya emang untuk monitor dengan spesifikasi PC kayak gini ya carinya sih yang bisa, kalau bisa yang 144 Hz, habis itu support G-Sync gitu kan, enak-enak gitu. Cuma ya ikutin, masalahnya tuh bisa mahal banget. Sedangkan permintaannya aja kan di bawah 8 juta, kalau bisa di bawah 8 juta lah. Ini gue dapetnya, kalau ya gimana ya, ini 7,4. Kalau untuk VGA-nya kayak bisa nabung lagi lah. Jadi masih bisa upgradable gitu, santai aja. Kalau VGA-nya mah gak ada masalah lah, masih bisa kan nabung lagi kan. Untuk monitornya, kalau monitor kan kalau pasti wajib gitu, kalian pasti mau pakai masa nggak pakai monitor gitu, gimana mainnya gitu kan. Jadi ya sementara ini dulu lah, ntar kalau gue saranin ntar kalian pas kalian upgrade VGA eksternalnya misal RTX 3060 Ti, cari lagi monitor yang support G-Sync gitu sih, sesimpel itu sih ya. Ya jadi ngerti lah ya. Jadi kalau total 7,4 tambah 800.000 8,2 lah ya. Ya udahlah, sekarang gue bakal kasih lihat performa dari AMD Ryzen 7 5700G dulu nih. 10 kills remaining. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, don't diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live, I choose to dip, you choose to fight, or lose your grip and lose a gift. Oh. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next
time to sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they get. Ya, jadi ya gimana guys? Menurut kalian ini worth it atau enggak? Komen di bawah gitu ya. Ini kurang lebih harganya 8,2 juta termasuk sama monitor 7,4 ya 8,2 juta lah. Cuma kalau kalian udah upgrade VGA X, cuma gimana ya? Emang ini sebenarnya gue sih sebenarnya prefer monitor yang bagusan sih. Cuma balik lagi lah. Ya, gue pengen komputernya yang bagus dulu. Bisa, monitornya bagus bisa. Kalau monitornya bagus, otomatis ini nggak bakal dapat AMD Ryzen 7 5700 gini downgrade. Ini RAM-nya 16 GB, pakai SSD 256 GB, pakai hard disk 500 GB gitu loh. Udah terima beres pula kan, tinggal dipesan nyampe rumah gitu. Ya udah lah ya. Buat yang mau nanya-nanya soal komputer atau laptop, bisa DM lewat Saweria gitu ya. Atau mungkin lewat Instagram itu tergantung mood gua lah ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sukses terus. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Thank you. Ciao. Bang, rekomendasi PC dana 3 atau 4 juta full set RAM 16 GB bang. What's up semuanya? Jadi ini PC yang bakal gue rekomendasiin. Jadi PC-nya sendiri, monitornya sendiri, semuanya sendiri ya. Dan RAM-nya sendiri ini bakal dapat lagi RAM-nya ke 2x8 GB gitu ya. Yang berarti kurang lebih di sini harganya bisa mencapai 4 jutaan gitu ya. Ini RAM-nya 16 GB nanti gitu ya. Kalian upgrade lagi ke dari yang single channel ke dual channel. Ini gue ada rekomendasi RAM-nya juga, monitornya juga semua lengkap lah. Jadi di sini yang pertama dengan harga 3,5 juta ini dapat AMD Athlon 3000G, RAM-nya 8GB, DDR4 ya, hard disk 500 GB ya. Pertama nih tokonya juga gue udah yakin trusted, udah laku juga barangnya, udah sampai ke customer-nya gitu ya. Oke, jadi di sini gue bakal lihat ini adalah PC rakitan, garansinya supplier gitu ya. Untuk prosesor sendiri pakai AMD Athlon 3000G, pakai casing ini Tron 3 nih ya. Gue lupa dari brand apa nih, ntar bakal gue cari lagi, ntar bakal gue kasih ke kalian. Abis itu dia pakai Radeon Vega 3. Jadi untuk AMD Athlon 3000G sendiri tuh pakai APU, Accelerated Processor Unit gitu ya. Oke lah, ntar bakal gue ulas lagi dari segi spesifikasi prosesornya dan kawan-kawannya juga, dan gue bakal jelasin juga apa-apanya aja sih yang perlu di-upgrade gitu ya. Jadi di sini nih kurang lebih nih PC-nya kayak gini nih ya. Nah, kurang lebih PC-nya kayak gini. Abis itu AMD Athlon 3000G di sini kalau gue lihat di sini tuh memang pertama 2 core 4 thread pakai Radeon Vega 3 ya. Habis itu frekuensi dasarnya di 3,5 GHz, ini tidak bisa di overclock ya teman-teman semua ya. Jadi nggak bisa di overclock gitu ya. Habis itu keluaran tahun 2019. Jadi ini masih cukup muda gue bisa katakan, 2 core 4 thread gitu ya. Habis itu untuk Radeon Vega 3 gitu ya. Pakai Radeon Vega 3 ya. Untuk skor pas marknya sendiri, average CPU marknya di angka 4480. Berhubung ini belum memakai VGA eksternal, jadi gue bakal menyarankan kalian untuk upgrade lagi VGA eksternalnya lagi gitu ya. Cuma bisa gue katakan cukup lumayan mahal gitu, karena menurut gue AMD Athlon 3000G performance-nya menurut gue masih lumayan banget. Oke, ini juga RAM-nya udah DDR4, otomatis peningkatan kualitasnya jauh lah dibanding DDR3 ya. Mau kayak gimana pun juga ya. Oke, ngerti ya semua ya. Lanjut, pakai Radeon Vega 3, gue udah bilang ya. Dan ini pakai Radeon Vega 3, average T3 makanya kalian bisa lihat sendiri, nggak sampai 1886 gitu. Jadi menurut gue kalian gue sarankan untuk upgrade lagi nanti VGA eksternalnya. Cuma di sini gue kasih ke kalian VGA eksternalnya, gue bisa katakan emang lumayan mahal gitu ya. Cuma nggak apa-apa lah berbanding sama kualitas, oke? Dan untuk RAM-nya sendiri, gue sarankan kalian ambil ini memori G-Skill Ripshaw ya. Ini DDR4 yang jalan di frekuensi 2666 MHz, harganya 400.000 lah ya. Let's say ya. Jadi ntar 3.577.000 ya, harusnya 4 juta lah, 4,1 lah ya.
4.100.000 kalian dapat RAM 16 GB gitu. Karena requestnya kan minta yang 4 jutaan full set, RAM-nya 16 GB ya. 4 jutaan lah ini paling full set ya. Ini RAM-nya nanti pasang lagi dual channel gitu ya. Abis itu monitornya sendiri ini monitor LCD LED guys ya. Gue ambil yang 17 inci square mengingat kita tekan budget di sini. Jadi 450.000 ya. Ini balik lagi ke kalian gitu ya. Gue nggak mau mengatur kalian juga. Cuma ya gimana ya. Kalau gue kan mengikuti budgetnya aja gitu. Minta 4 jutaan full set RAM 16 GB ya. Gue cari satu-satu gitu. Jadi gue bisa ngakalin lah sesuai requestnya kalian aja gitu kan. Dan yang pasti sesuai gitu soketnya juga. Ini kan DDR4 juga, frekuensinya juga gue yakin masih support gitu loh. 450.000. Ini balik lagi ke kalian lagi ya. Oke ya, ngerti ya. Jadi di sini 450.000 nih kurang lebih monitornya kayak gini ya. Oke, ini 22 inci ya. Ada yang beli nggak 17 inci? Ya pokoknya monitornya 17 inci lah, square. Ya, jadi bisa dikatakan ya ini berapa nih total 450.000 ditambah 400.000 800. Ya let's say 4,5 ini 4,5 juta udah lengkap lah ya. Hampir itu upgrade lagi VGA eksternalnya. Untuk VGA-nya gue sarankan kalian upgrade ke R9 370 ya. Ini pakai dari brand Radeon ya. Oke, menurut gue ini yang mantep lah buat AMD Athlon 3000G gitu ya. Cuma balik lagi ke kalian deh ya. Link di deskripsi, udah laku 10 kali terjual juga. Ini skor average G3 Mark-nya 4722 dengan support DirectX 12 dan OpenGL 4.5, core clock-nya di 950 MHz dan memory clock-nya di 1350 MHz. Jadi kalian tuh nanti ya, misalkan kalian pertama pakai PC ini sebulan 2 bulan gitu, ini belum di-upgrade VGA-nya ya, masih kalian pakai yang kayak gitu. Habis itu kalian punya dana nih, kalian punya uang nih, kalian upgrade lagi VGA eksternalnya lagi. Percaya sama gue, performance-nya beda banget gitu ya. Oke, sekarang kita bakal hitung-hitungan. Di sini ini harga PC-nya. Ini 3.577.000 untuk harga PC. 398.000 untuk harga RAM dan 450.000 untuk harga monitor. Ya, jadi kalau kita total 4.425.000. Ingat ya, ini belum termasuk ongkir ya. Habis itu power supply-nya, gue lihat juga nih power supply-nya ada nggak di sini, cantumin nggak power supply-nya lagi. Ntar tanya deh ini power supply-nya berapa watt deh ya. Kalau power supply-nya bagus ya nggak usah di-upgrade gitu. Kalau power supply-nya yang bawaan casing gitu ya, pada saat kalian upgrade VGA eksternal mau nggak mau power supply upgrade, otomatis nambah budget lagi gitu loh. Daripada komputernya meletup kan. Ditambah ini 1.749.000. 6.174.000 nih. Jadi gimana? 6,2 juta kalian dapat AMD Athlon 3000G sama VGA-nya R9 370 gitu ya. Oke, ini balik lagi ke kalian gitu. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat nih performa dari PC gaming AMD Athlon 3000G dulu deh, Radeon Vega 3. Beserta gue bakal kasih lihat juga deh kalau kalian upgrade lagi VGA-nya performanya bakal sepeda apa gitu ya. Jadi ada 2 perbandingan.
thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Please, Lord, give me a sign, a sign. Hey, I'll come at you from the shoulders, I homie. feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. They're there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Jadi gimana nih menurut kalian? Ini 6,2. Kalau kalian pokoknya gini, kalau kalian PC-nya belum pakai VGA eksternal jadi 4,5 ya. Kalau kalian jadi upgrade VGA-nya jadi 6,2 atau mungkin lebih. Kan power supply mesti upgrade lagi kalau misalkan power supply-nya itu kurang lah, under lah ya. So ya udah, videonya sampai sini dulu. Ya semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di komen, di subscribe. Dan yang mau nanya-nanya bisa lewat Saweria atau Instagram, DM aja. Itu kalau Instagram ya tergantung mood gue juga ya. Pasti gue balas kalau gue mood gitu loh. Ya udah, semoga bermanfaat. Thank you. Bang, rekomendasi PC full set 7 juta bang. Halo semuanya. Jadi buat kalian yang lagi butuh PC full set dananya 7 jutaan ya. Ini gue dapat dengan spesifikasi yang menurut gue masih mantep banget di rentang budget segini. Dan ini satu paket, jadi pas kalian beli langsung datang tuh PC-nya full set, monitornya juga, keyboard mouse-nya juga, PC-nya juga, tinggal pasang, terima beres. Gak perlu rakit-rakit lagi, cuma masang-masang kabel gitu dong, mah kalian bisa lah ya. Jadi di sini untuk PC-nya sendiri, PC gaming full set AMD Ryzen 5 5600G. Menurut gua prosesor ini udah kencang banget dan ini pakai APU ya. Jadi bisa menyala tanpa memakai VGA eksternal. Cuma saran gua nanti kalian bisa upgrade VGA eksternalnya lagi, tenang aja. Ini juga udah 16 kali penilaian, udah ada 190 pertanyaan yang naksir sama ini komputer juga. Untuk RAM-nya sendiri, gue saranin kalian ambil yang at least 16 GB gitu ya, which is 2x8 GB dual channel. Karena untuk era sekarang dan untuk era mendatang, gue rasa 16 GB itu main amannya gitu. Kalau 8 GB, gue rasa pasti nge-lag untuk era sekarang gitu ya. Karena HP aja 8 GB banyak gitu ya. Menurut gue 16 GB untuk PC. Cuma balik lagi ke kalian, gue nggak mau mengontrol kalian lah. Gue cuma menyarankan apa yang terbaik buat kalian aja gitu ya. Ini 7,5 juta anyway. Oke, jadi bakal gue ulas dulu untuk spesifikasi komputernya biasa. Jadi untuk prosesornya sendiri gue udah bilang pakai AMD Ryzen 5 5600G. Jadi untuk performance-nya gue juga yakin ini masih oke banget. Ntar bakal gue ulas lebih dalam lagi. Gue udah sering review juga ini prosesor. Ini prosesor yang aman itu AMD Ryzen 5 5600G. Ini yang upgradable ya, yang nggak perlu VGA eksternal ya. Habis itu AMD Ryzen 7 5700G gitu. Itu kalau kalian yang punya dana 6 juta itu ya, PC-nya doang ya, saran gue pakai AMD Ryzen 7 5700G gitu ya. Atau mungkin 7 juta ambil yang AMD Ryzen 7 5700G, ngerti ya. Ini ntar untuk upgrade prosesornya juga kalian bisa ambil ke AMD Ryzen 7 5700G. Memang menurut gue ini udah termasuk kencang banget gitu untuk prosesornya. Gue yakin buat main game GTA 5 roleplay itu jalan gitu ya. Jadi yang perlu di-upgrade yang pertama prosesornya, kalian bisa upgrade bisa enggak gitu ya. Ini balik ke kalian. Cuma kalau saran gue sih, kalau kalian udah ambil ini PC, lebih baik upgrade VGA eksternalnya lagi gitu ya. Motherboardnya dari brand ASRock B450M HDV atau A520 HDV, angkep ya. RAM-nya sendiri gue ambil yang 2x8 GB, 16 GB DDR4 dual channel. Jadi
Untuk RAM sendiri ambil yang 16 GB buat multitaskingnya supaya nggak nge-lag. Ini pakai APU. Untuk AMD Ryzen 5 5600G itu pakai Vega 7 dia, bukan Vega 11. Jadi ini mungkin dia salah ketik ya. Pakai SSD 128 GB, harddisknya 1 tera. Wih gila sih. Untuk harddisk 1 tera tuh udah gede banget. Jadi kalian tenang aja buat kalian yang suka main gamer kelas berat yang gamenya banyak tuh, harddisk 1 tera oke, gitu ya. Power supply 400 watt vector, casing Battleground. Oke, untuk monitornya lah. Monitor ini ada 3 ya, dari LED Acer, Lenovo, sama Samsung Curve. Lenovo 24 inci sama LED Acer. Oke. Kalau untuk monitor kayaknya bakal dikirim random atau mungkin kalian request aja ke yang punya toko, pasti dilayanin juga. Gak usah takut gitu ya. Habis itu keyboard mouse STD RGB. Oke. Gua akan menyarankan upgrade VGA eksternalnya lagi. Sesimpel itu, sama power supply-nya lagi ya. Tenang aja. Kalau ada hitung-hitungannya dari gua semua lengkap ya. Ngerti ya? Oke. So lanjut. Ini ada yang baru beli tahun 2021, tahun 2022 nih bulan Agustus ya. Oke lah ya. Lanjut ya. Ini kalian udah lihat barangnya udah sampai rumah lah. Untuk AMD Ryzen 5 5600G itu dia yang pertama nih, concern utama gue dia 6 core 12 thread pakai Radeon Vega 7 gitu ya. Nangkep ya, udah bukan Radeon Vega 11. Untuk AMD Ryzen 5 5600G soketnya AM4 7 nanometer. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau upgrade prosesor tipe apapun, mau Intel, mau AMD, kalian juga harus lihat dari segi soketnya juga, lihat dari segi motherboardnya juga gitu ya. Habis itu lihat dari gen berapa juga gitu. Ini tapi yang paling signifikan kalau kalian mau upgrade prosesor ya lihat dari soketnya dulu gitu. Ya sama dia mesti lihat juga dia support generasi yang baru nggak gitu, walaupun soketnya sama gitu ya. Oke. Habis itu frekuensi dasarnya di 3,9 up to 4,4 GHz ya. Ini TDP-nya 65 watt lah, gue lihat dari situ aja. Masih keluaran tahun 2021. Tanggal 13 bulan April, dia support DDR4 3200 MHz ya. Lanjut ya. Masih kencang lah. Habis itu skor average CPU make di angka 19.855 gitu. Ngerti ya? Jadi kencang ini prosesor. Terus yang gue saranin kalian tuh upgrade VGA-nya ke Radeon RX 6650 XT gitu. Ini saran pribadi gue. Upgrade ke Radeon RX 6650 XT. Average GT dipakai di angka 17.660. Cuma sesuai dengan budgetnya nanti. Gitu ya. Budgetnya menurut gue ini untuk VGA emang cukup lumayan mahal gitu. Cuma sebenarnya gue mau upgrade yang di atas ini lagi gitu. Dan ini harganya bakal mungkin lebih mahal, beda 2 juta atau 3 juta. Makanya gue turunin lagi. Gue saranin ambil ini karena menurut gue masih sanggup untuk mengikuti kinerja dari prosesornya juga gitu ya. Makanya gue selalu bilang kalau kalian pengen beli komputer, kalian harus kalau yang merakit sendiri harus belajar sendiri lah. Cari yang prosesornya. Kalau prosesornya kencang, VGA-nya harus kencang. Kalau misalkan ini jomplang, misalkan kalian pakai AMD Ryzen 5 5600G, habis itu kalian pakai GT 610, let's say, hancur bro. Kasian gitu loh. Mending gak usah pakai gitu. Ya. Oke. Gitu. Ya, ini core clock-nya di 2055 MHz, memory clock-nya di 2190 MHz, support DirectX 12 dan OpenGL 4.6. Gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ini Power Color RX 6650 XT harganya 4,2 juta gitu. Ini untuk upgrade VGA-nya. Dan tadi gue udah lihat itu power supply dari komputernya cuma 400 watt, itu pun vektor. 400 watt vektor maksud gue. Menurut gue untuk menopang power color ini ya RX 6650 XT, gue rasa kalian perlu upgrade lagi power supply-nya ya, karena gue selalu bilang di setiap video gue sampai sekarang wajib banget yang namanya upgrade power supply. Misalkan kalian power supply-nya tuh yang under banget gitu, atau mungkin belum 80% bronze, masih kurang gitu, saran gue kalau kalian upgrade VGA, upgrade lagi power supply. Gue udah wanti-wanti banget karena gue nggak pengen komputer kalian tuh umurnya pendek
gitu kan. Kalian udah nabung susah payah, udah kerja segala macem, endingnya kalian nyesek gitu. Mendingan kalian be wise aja, sabar gitu ya. One day kalian yang nikmatin juga lah gitu. Sama iya, komputer itu kalau bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali dibersihin, pakai koas aja. Jadi biar dia awet lah, nggak cepet panas gitu loh. Karena penyebab komputer cepat rusak salah satunya kotor ya. Ini gue senang nih kalau ada yang kalau kalian nonton video sampai habis tuh gue udah senang banget guys. Jadi kalian bisa dapat insight-nya lah yang baru-baru dari gue lah ya. Habis itu power supply. Ini power supply emang mahal gitu ya. Ini tapi dari brand yang Cooler Master loh. Pertama brandnya juga udah trusted, jadi kalian tenang aja. Harganya juga ya emang mahal. Gue pun bilang ini mahal gitu. Cuma untuk daripada komputer kalian udah baru pakai 3 bulan 4 bulan meletup, mendingan ambil yang ini tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun aman gitu. Dibersihin aja. Ya. Gue tuh pengen tuh kalian beli barang itu api itu loh, apa ya? Umurnya panjang gitu, nggak cuma asal pakai doang. Ntar gak meledak marah-marah gitu kan. Oke, ya lanjut ya. Jadi ini total harganya gue udah totalin semua. Ini total harganya 12.479.000, sorry 12.479.000 ya. Gitu. Cuma kalau kalian masih belum upgrade, maksudnya gue belum punya dananya nih buat di upgrade ya, kalian gak usah upgrade dulu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi di total ya 7.150.000 gitu ya. Jadi ini 7.150.000. Misalkan kalian udah punya dana lagi, nabung lagi mungkin 5 juta, 6 juta gitu. Cuman percaya sama gue, pangling kalian nanti. Wah gila, PC gue yang tadi FPS jalan cuma di 80, jadi bisa jalan di 150 bang. Gila, ini kencang banget. Makasih ya bang. Ya gitulah ya. Mungkin kalau kalian ngikutin saran gue. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu ngikutin budget kalian aja. Kalau kalian punya dana lebih ya bagus gitu. Kalian bisa upgrade lagi. Pokoknya gitulah. Lengkap ya. Jadi gue udah lengkap kasih tahu ke kalian apa-apa aja yang perlu di-upgrade ya. Sekarang gue bakal kasih lihat ini performa dari PC ini doang ya. Kayak gimana ya. One enemy remaining.
Spike planted. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sick. Listen to what they give, don't ask questions. Oke, so gua rasa videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang mau nanya-nanya, Saweria lah. Untuk Instagram ya itu kalau gua buka pasti gua balas gitu. Ya gitu aja. Kalau Saweria langsung gua gas lah, nggak pakai basa-basi ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you. Ciao. Bye bye.